Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi waltazama fi tariqatihi wa tawassama amdahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wa ahkam as-sar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdarun li ahkamihi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih dipertemukan oleh Allah di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid, bersama orang-orang yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang menerima panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jumat. Salawat dan salam serta tidak lupa senantiasa semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dan paling utama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni taati, tunduk patuh terhadap segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana juga pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Pasal muslimin rahimakumullah, takwa adalah sebaik-baiknya bekal bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan senantiasa menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, tempat dia mengadu, tempat dia meminta tolong dan berlindung. Wujud dari takwa ini tidak lain adalah senantiasa menjadikan apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni apa yang ada di dalam ajaran Islam, menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Karena itulah wujud takwa ini haruslah senantiasa ada di dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam kehidupan masyarakat kita. Wa imma ya'tiyakum minni hudan faman ittaba'a hudaya wa la yadillu wa la yasqa. Ketika Allah turunkan perintah, turunkan larangan, turunkan petunjuk dan pedoman Allah, maka niscaya ketika orang mau mengikuti, menaati, tunduk patuh kepadanya, wala yadillu wala yasqa, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka, maka niscaya akan selamat. Karena hanya dengan takwa itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Pun demikian di dalam kehidupan masyarakat kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, peringatan Hari Pendidikan misalnya pada 2 Mei yang lalu seharusnya menjadi momentum harapan. Namun realitas pendidikan nasional kita masih menyisakan kecemasan dan ironi struktural
kebijakan efisiensi anggaran melalui instruksi Presiden memangkas belanja negara hingga ratusan triliun rupiah dan berdampak pada sektor pendidikan yang diperparah oleh program seperti MBG yang berpotensi menekan ruang fiskal. Di sisi lain, kesejahteraan guru terutama honorer masih jauh dari layak, mempengaruhi kualitas pengajaran dan motivasi profesional. Data Kementerian Pendidikan juga menunjukkan masih banyak sekolah dengan infrastruktur rusak dan fasilitas yang terbatas yang mencerminkan ketimpangan akses pendidikan yang belum terselesaikan secara sistemik. Inilah contoh permasalahan yang dihadapi di dalam negeri kita, terutama dalam pendidikan. Di tengah kondisi tersebut, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arah pendidikan tinggi yang cenderung berorientasi pada kebutuhan pasar seperti wacana penutupan program studi yang tidak terserap oleh industri, berisiko mereduksi esensi pendidikan sebagai pembentuk peradaban dan karakter. Visi Indonesia Emas 2045 pun terancam menjadi ilusi jika problem dasar tidak segera diatasi, termasuk pengurangan anggaran perpustakaan yang melemahkan budaya literasi, ketimpangan distribusi guru, serta masih banyaknya ruang kelas rusak. Lebih mengkhawatirkan lagi, meningkatnya kasus kekerasan, perundungan, pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan krisis moral yang serius. Jika dibiarkan, pendidikan akan kehilangan peran utamanya dalam membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan bermartabat sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana dengan Islam? Dengan berbagai macam program pendidikan modern, Islam menawarkan paradigma yang lebih komprehensif dan menempatkan ilmu sebagai kewajiban sekaligus jalan kemuliaan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Al-Quran juga menegaskan kemuliaan orang yang berilmu. Dan fa'allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat. Lebih dari itu, tujuan pendidikan dalam Islam tidak sekedar melahirkan tenaga ahli, tetapi membentuk syakhsiah Islamnya, kepribadian Islam yang utuh. Arah ini sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu, kata Allah. Dengan demikian, pendidikan harus melahirkan manusia yang menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Selain itu, Islam memuliakan guru dan mewajibkan negara mendukung pendidikan secara optimal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya dan ikan di laut, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan tingginya kedudukan guru. Negara pun bertanggung jawab menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas, sebagaimana sabda Nabi, "Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Sejarah membuktikan hal ini melalui lembaga seperti Baitul Hikmah yang didukung negara yang melahirkan dan akhirnya melahirkan ulama serta ilmuwan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah dominasi peradaban global saat ini, Islam mengarahkan pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga membangun kekuatan umat agar mandiri, berpengaruh, dan terbebas dari ketergantungan ekonomi maupun teknologi. Tujuan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'uddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu. Dengan landasan yang kokoh, sistem pendidikan Islam diyakini mampu melahirkan kekuatan peradaban yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berdaulat secara politik dan ekonomi. Fakta sejarah, Ma'asyiral muslimin rahimahullah, menunjukkan bahwa pada era kekhalifahan Islam, umat Islam menjadi pusat inovasi dan peradaban dunia. Kontribusi ini bahkan diakui oleh para pemimpin Barat seperti Montgomery Ward
yang menyatakan bahwa kemajuan Eropa tidak lepas dari peran peradaban Islam, serta Jacques Richter yang menegaskan dominasi Islam selama berabad-abad dalam ilmu dan peradaban. Bahkan mantan Presiden Amerika Barack Obama dalam pidatonya 5 Juli 2009 pernah mengakui bahwa Islam telah membawa bendera ilmu yang membuka jalan bagi Renaissance dan pencerahan di Eropa. Ini menunjukkan bahwa integrasi iman, ilmu, dan kekuasaan dalam Islam mampu melahirkan peradaban unggul yang diakui dunia. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin menunjukkan peradaban emas sekaligus menjadi negara kuat dan berpengaruh, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan Islam. Islam menawarkan paradigma yang tidak hanya membentuk individu berilmu, tetapi juga membangun kekuatan peradaban. Karena itu, penerapan sistem pendidikan Islam dalam bangunan pemerintahan yang berasaskan akidah Islam, sebagaimana pada era kekhalifahan, menjadi jalan strategis untuk melahirkan peradaban yang maju, mandiri dan bermartabat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابه رسول الله اجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Asal muslimin rahimakumullah. Itulah wujud takwa, yakni senantiasa menjadikan panduan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang menjadi satu-satunya jalan yang dia ikuti. Karena pasti banyak jalan kata Allah, tapi kita diwajibkan ketika kita sudah datang pada kita Islam sebagai satu-satunya jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tidak ada pilihan lain bagi kita orang-orang yang beriman untuk menjadikan satu-satunya jalan itu adalah jalan Islam sebagai jalan untuk menyelesaikan seluruh problematika yang dihadapi manusia. Sungguh luar biasa Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal dari Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Agung, yang tahu apa yang baik bagi manusia dan apa yang buruk bagi manusia. Karena itu mari kita yakinkan sekali lagi hanya dengan Islam sekali lagi hidup kita dengan Islam sajalah akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana tujuan apa diciptakannya kita di dunia ini, yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh dunia ini adalah sangat sebentar. Pun demikian, apa yang kita raih di dunia ini hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana ya musabbihal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله